Menyedihkan. Berikutnya apa Mas? Ayo. Oke, kita lanjut ke Nih. bola. Bola aja nggak apa-apa, Ya, asik aja. lo ahli. Apa itu? Ahli PS sama ahli bola. Oke, next. Ahli PS dengan ahli bola, apa bedanya atau kalau bedanya jelas beda. Karena PS itu kan yang main kan imajinasi kita yang bermain di sana. Kalau main bola itu imajinasinya harus kita dituangkan kepada aksi. Nah itu kadang-kadang kalau yang skillnya pas-pasan kayak saya, berarti imajinasi saya itu wah mainku kudune kok gini gitu. Tapi karena skillnya pas-pasan nggak nutut. Jarang sekali orang yang ahli bola juga ahli PS. Saya nemuin yang sekomunitas saya itu baru satu orang. Ya Jamie lah. Ya kan dia ngosek, bola juga sayap, dia kan sayap ya. Ngosek, main bola juga. Main PS juga ngoyo. Dasarnya pemain bola. Saya malah baru tahu kalau Jamie itu suka PS. Dulu mungkin di awal-awal saya enggak kenal. Saya enggak tahu Jamie itu kalau bisa PS. Mungkin di lingkungan kita yang paling ketok ngoyo itu kan Bonju waktu itu. Ya, ternyata Mas Hasim ini jadi pembelajar PS. Jadi dia dulu dari PS1 nguasain, kemudian PS2 nguasain, berlanjut ke PS3. Sekarang ini belajar terus, akhirnya jadi apa ya? Jadi kompetitor yang sangat tangguh. Saya sendiri jadi penasaran dan semua orang itu penasaran untuk ngalahin gitu. Karena nggak tahu ya, PS itu ada yang nganggap alat pemersatu umat gitu. Jadi nggak peduli kawan-kawan yang dari Mesir atau apa yang kuliah di sana, di Jogja, di Surabaya, kalau kena PS wis anteng, tidak diskusi apapun, diskusi tentang bola. Itu jadi catatan yang paling utama ya, karena ada yang unen begini. Kita ini umur sekitar 30-an sekarang, bukan hal yang aneh kalau ada nanti 30 tahun berikutnya ada orang 60 tahun masih duduk di rental sama anaknya main PS. Ya, itu belum terjadi, tapi sudah terjadi sih. Sudah. Tapi ya unik aja, ada bapak-bapak sepuh tapi main di PlayStation. So saya sendiri main PS itu jadi kayak, karena saking nggak pernahnya menang ya. penasaran terus. Satu pertandingan lagi, ternyata sampai subuh. Itu bikin, masya Allah, itu bikin oke, saya mau bikin konten di kantor. Ternyata sampai kantor semua nyetik bro. Wah ini gak sayang ini. Ayo ikut satu liga kan. Oke siap. Ya ujung-ujungnya sampai subuh, bahkan saya berlanjut siang itu kadang-kadang. Ini memang adiktifnya itu sangat keterlaluan. Nah salah satu yang paling ahli di komunitas kita itu ya yang sebelah saya ini, Hasim itu kalau main gregetno ya. Saya sendiri ya hitungannya kalau main 10 kali menangnya 1,5, kalahnya 8,5. Parah pokoknya. Dan kawan-kawan yang lain itu juga gitu. Wah, ngowoyo kabeh. Satu-satunya cara ngalahkan Hasim itu dipukul psikologisnya. Ya itu kan. Nyocot ae arek-arek. Dia enggak tahu ya ketika dan di komunitas saya itu kalau main PS itu paling parah. Kalau ngegulkan itu kita kan pakai sarung ya, ngegulkan itu sarungnya dibuka bro. Wah, dari depan kita itu terlintas ada makhluk lain gitu ya, yang penampakan lewat gitu kan. Kelupaan kalau pengamannya sudah dilepas. Sampai segitunya. Ada yang misalkan sampai itu bengoi pokon. Kayak kita main pokon. Iki opo salahku opo, sampai segitu. Jadi ekstrim kalau main di sini itu kayak kayak emosi dan macam-macam. Dan nggak jarang saya dulu termasuk loh orang-orang yang kalah itu tak banting stick. Itu korban banyak. Ya banyak itu, apalagi sebelum nikah itu. Wah, wis gak karuan. Yo, boy. Aduh, astagfirullahaladzim. Padahal stick sekarang cari stick ori mesin itu sulit itu. Nah, tapi sekarang enggak lagi alhamdulillah. Karena memang ya saya ngakuin ya. Ya daripada saya ngabisin waktu di sesuatu yang sebenarnya saya nggak bisa ahli, ya sudahlah dengan legowo saya tinggalkan sedikit-sedikit
Saya tinggalkan artinya sedikit-sedikit, artinya saya nggak lepas sepenuhnya ya. Kalau main ya wis lah, siap-siap, nggak usah ekspektasi tinggi mau menang kan gitu, ya sekedar main. Saya kira begitu itu kalau saya sama PS. Ada tambahan? Kalau saya sih sebenarnya bentuk apa namanya? Kalau tadi kan sebenarnya kita punya imajinasi nih, pengen apa namanya mewujudkan permainan yang enak dilihat itu seperti apa kan gitu di dalam sepak bola betulan. Nah kebetulan karena memang fisik dan skillnya tidak mumpuni, akhirnya pelampiasan yang paling mudah itu ya di PS, karena effortnya kan tidak terlalu sebesar, fisik tidak terlalu capek kan gitu kan. Saya sempat nodo ini pasti harus dihack ini dibantu komputer ya, padahal PS sendiri itu ya sudah komputer kan gitu. Saking apa ya, saking nggak tahu, nggak pernah menangnya itu sampai segitu. Jadi apa ya, kalau ya gitulah, kalau PS itu adiktif dan memang kadang-kadang main kalau sekarang ini karena terbukti efeknya itu bisa sampai DPO sama istri itu bro. Di WA itu ada telepon nggak, apa namanya, di flight mode atau di silent lah ya kan. Wash, ada yang anak itu ganggu wes teke wes, maksudnya emang benar-benar di situ benar-benar artinya waktu itu tersita, tapi ada kepuasan tersendiri ya. Dan penyesalan itu biasanya di akhir. Ngapain main PS dari jam 9 malam sampai jam 12 siang gitu. Tapi oke, nanti biasanya kawan-kawan dari Bandara Juanda kalau memang datang kemari ya bolehlah sparing gitu ya. Pernah juga kan ada customer ya dari itu, Jakarta itu tuh ya. Dari Jakarta minta ke gitu. Mas, kita lagi di hotel nih, daripada nggak ngapa-ngapain, besok kegiatan cuman penjemputan waktu itu. Malamnya ayo Mas kita sparring gitu. Ternyata pas terakhir oke, I beg you, spare my life gitu. Saking adiktifnya ya dulu saya pernah, dan ini tidak lagi sekarang. Nah, saya ada customer itu saya agak salah juga waktu itu. Penjemputan sebelum subuh ya ke bandara itu kan, saya janji jam 3 itu. Ya Pak, insya Allah jam 3 gitu. Ternyata waktu itu masih main PS dan dipanas-panasin bro. Dan itu sudah berdering itu jam 3 itu. Wah, bismillah. Ternyata akhirnya tetap aja kalah dan harus jemput penumpang waktu itu. Ya tapi ini sudah enggak terjadi lagi. Jadi hal semacam ini memang sudah jarang ya sekarang main PS ya. Jarang sekali hitungannya. Kalau dulu itu pernah seminggu itu paling tidak sekali. Seminggu itu 8 kali malah. Tapi sekarang itu aduh dihitung jari aja sudah putus tuh, maksudnya nggak pernah lagi, sudah umur. Baik, berikutnya itu PS dan main bola ya. Berikutnya itu apa? Sebelumnya ada nggak korelasi, kalau tadi kan disampaikan ada nggak korelasi antara pemain bola dengan pemain PS terhadap permainannya di salah satu permainan tersebut? Misalnya yang jago main PS, apakah itu bisa berdampak terhadap perkembangan permainan bolanya atau sebaliknya? Saya bukan main bola jadi nggak gini. Kalau misalkan tipikalnya sih sama. Misalkan tadi teman kita itu dia kan sayap ya, dia adalah penggocek. Dia mainnya tipikalnya ya goreng-goreng begitu. Memang gocekannya itu maut sekali itu. Kalau berhentinya cuma kalau di sliding. Ada juga tipikal misalkan dia strategis ya. Jadi dia suka ngamatin bola, strategi bola, akhirnya dia cuma main strategi saja. Tapi siapa itu? Ada teman dari Jombang itu kayak Oni itu, dia gue termasuk yang suka melihat bola. Iya, termasuk Hasim ini saya kira analisisnya itu suka melenceng. Enggak, suka enggak. Kan. Analisisnya itu juga gitu. Seperti pertandingan terakhir ketika Liverpool lawan Atletico Madrid, wah itu dijelaskan gamblang sama Hasim itu. Bagaimana Atletico itu bisa unggul di kandang dan menang di tandang waktu itu. Nah itu yang akhirnya membahas ke bahasan berikutnya ini tentang komentator bola. Oke. Jelas kalau komentator bola saya tebak ini